Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan coba untuk menyimpulkan materi atau kegiatan belajar kita hari ini karena memang tadi karena adanya keterbatasan waktu sehingga kita tidak sampai pada titik ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan belajar bahasa Indonesia di SD sendiri kita sudah tahu bahwa sejak tahun 2004 kegiatan belajar bahasa Indonesia itu diajarkan secara terpadu, artinya digabungkan dengan pelajaran lain atau menggabungkan beberapa keterampilan berbahasa sekaligus. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri, kita punya dua fokus, bahasa dan sastra, di mana bahasa dikelompokkan lagi menjadi 4 keterampilan berbahasa, begitu juga dengan sastra menjadi 3 keterampilan bersastra. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2, di mana untuk fokus membaca sendiri, untuk kelas rendah, tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah itu adalah melatih siswa menggerakkan mata dari kiri ke kanan, mengasosiasikan huruf dengan bunyi bahasa, dan membaca kata-kata dan kalimat sederhana. Sehingga di sini yang difokuskan adalah keterampilan siswa secara mekanik. Berbeda dengan kelas tinggi yang memang memfokuskan kegiatan siswa pada pemahaman, sehingga siswa itu membaca untuk memahami apa yang dibacanya. Nah, untuk metode, ini sudah ketemu ya kita di pertemuan kita sebelumnya, sudah kita bahas panjang lebar ini, kita nggak akan bahas lagi. Selanjutnya adalah kemampuan menulis atau pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, di mana kita bagi-bagi lagi untuk kelas rendahnya, ini dia kompetensi yang harus dikuasai siswa kelas 1 SD dan juga yang di bawahnya ini untuk kelas 2 SD. Dan ini untuk kelas 3, kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, di mana memang memiliki tingkatan kompetensi yang berbeda, juga kerumitan yang berbeda. Nah, kita akan fokus kepada model pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk menentukan model pembelajaran yang bisa kita aplikasikan kepada anak, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar apa yang akan kita ajarkan kepada siswa? Dari kompetensi dasar tersebut kita tentukan materi apa yang sesuai dengan kompetensi tersebut. Lalu kita tentukan teknik dan model pembelajarannya. Nah, untuk tekniknya sendiri, tergantung kelasnya ya Bapak Ibu ya, ada banyak teknik yang bisa kita aplikasikan dalam kegiatan belajar kita. Nah, khusus untuk Bapak Ibu, untuk tugas tutorial ketiga, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk membuat RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. Karena model pembelajaran ini tadi oleh kelompok 3 dan kelompok 6 sudah diungkit-ungkit nih, sudah disinggung-singgung mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Hanya saja kelompok 3 dan kelompok 6 tidak fokus pada bagaimana menerapkan Discovery Learning ini pada kegiatan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, model pembelajaran erat kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu sebelum menentukan langkah apa dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus tentukan dulu model pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu terapkan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menginginkan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas tutorial ketiga dengan menyusun RPP di mana Bapak Ibu mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning. Di mana langkah-langkahnya nantinya Bapak Ibu akan menerapkan 6 langkah ini. Yang pertama, pemberian rangsangan. Bagaimana cara Bapak Ibu memberikan rangsangan? Ceritakan di sini. Ini yang warna merah hanya sebatas contoh saja. Nanti Bapak Ibu akan sesuaikan yang warna merah ini dengan kompetensi dasar sesuai jatah dari Bapak Ibu masing-masing. Lalu yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, yang warna merah ini nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan dalam ini, identifikasi masalah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengidentifikasi masalah? Lalu yang ketiga, pengumpulan data.
Nah, coba ceritakan lagi. Ini dibuat lagi yang warna merah ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengolahan data, nanti dibuat keterangannya lagi di bawahnya. Pembuktian juga dibuat lagi keterangannya, dan menarik kesimpulan juga dibuat lagi keterangan di bawahnya. Bagaimana Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk menarik kesimpulan berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Oke, Bapak Ibu, untuk membuat RPP tentu tidak lepas dari kurikulum 2013, di mana untuk kurikulum 2013 ini menginginkan atau menuntut adanya 13 komponen yang harus ada dalam RPP. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang saat ini sedang digaungkan pemerintah. Bapak Ibu, ini memang tidak sesuai, jadi tolong jangan diambil garis lurusnya antara yang kita pelajari dengan yang Merdeka Belajar, karena memang di sini tujuan kita adalah belajar. Jadi kalau saya ambil yang paling rumit, yang mudahnya pun nanti insya Allah akan bisa. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu dituntut untuk menyusun RPP, di mana RPP tersebut harus ada 13 komponen yang harus Bapak Ibu buat. Oke, Bapak Ibu harus membuat identitas sekolahnya, terserah mau Bapak Ibu buat seperti apa, kemudian identitas mata pelajarannya, kelasnya, sampai dengan materi pelajarannya, kemudian kalau kompetensi dasar nanti ambil di yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya, di soal nomor 1, tadi kan Bapak Ibu harus memilih satu kompetensi dasar berdasarkan kurikulum K13 yang tidak boleh sama dengan rekan Bapak Ibu. Nah, tentukan sumber belajarnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini harus dengan menggunakan discovery learning. Silahkan dibuat Bapak Ibu. Pilih salah satu kompetensi dasar, boleh membaca, boleh menulis, boleh menyimak, boleh berbicara, tapi jangan yang sastra. Karena fokus kita 4 keterampilan berbahasa. Sampai dengan penilaian hasil belajar. Nah, itu dia Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk tugas tutorial yang ketiga. Selamat mengerjakan.